Hurra, Slay! Kali ini aku bawa cerita yang panas dari Selat Taiwan. Bukan soal kapal perang raksasa, bukan juga jet tempur siluman yang tiba-tiba muncul dari balik awan. Ini soal dua helikopter yang saling berhadapan di udara dan bukan helikopter sembarangan. Satu di pihak China, tipe Z-10, helikopter serang modern kebanggaan PLA. Satu lagi di pihak Amerika Serikat, MH-60R Seahawk, helikopter multiperan angkatan laut yang sudah kenyang terbang di zona panas. Dan iyalah, keduanya saling berhadapan di wilayah yang paling sensitif di Asia, Selat Taiwan. Peristiwanya terjadi saat China merayakan hari jadi ke-98 PLA, 1 Agustus 2025. Media resmi mereka, CCTV, sampai menayangkan cuplikan video intersepsi ini. Dalam rekaman, terlihat jelas Z-10 mendekati MH-60R Seahawk di udara. Jaraknya, katanya sekitar 3 mil laut dari perairan yang China klaim miliknya. Pilot PLA yang memimpin misi itu, namanya Kong Xianghui, bilang mereka sudah memanggil Seahawk lewat radio. Peringatan dikasih, tapi Seahawk tetap melanjutkan penerbangannya. Kontak udara ini berlangsung lebih dari 1 jam. Seahawk sempat menghilang masuk ke awan, mungkin untuk menghindari pantauan, tapi kemudian keluar lagi dan berada hanya sekitar 500 meter dari Z-10. Setelah itu baru dia berbalik arah dan pergi. Nah, kita kenalan dulu sama pemain pertama, Z-10. Z-10 ini buatan Changhai Aircraft Industries. Desainnya dikerjakan dengan bantuan teknis dari Rusia, tepatnya Khaov Design Bureau, di awal 2000-an. Pertama kali terbang tahun 2003, resmi masuk layanan sekitar 2009. Awalnya Z-10 ini dibuat sebagai pemburu tank, makanya persenjataannya bisa bawa roket 57 mm atau 90 mm, kanon, dan rudal anti-tank HJ-10. Tapi, ternyata desainnya memungkinkan juga untuk misi udara ke udara jarak dekat. Versi terbaru bahkan bisa dipasang radar ASHIA di hidungnya, punya sistem peringatan radar, flare untuk mengacaukan rudal lawan, dan perlindungan lapis baja untuk kru. Mesinnya 2 turboshaft WZ-9 buatan dalam negeri. Tapi, untuk varian Z-10ME, ada peningkatan daya, pendingin, dan kemampuan terbang di iklim panas dan tinggi. Sekarang kita lihat lawannya. MH-60R Seahawk milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kalau Z-10 itu si tukang hajar tank, Seahawk ini si serba bisa. Bisa anti kapal selam, anti kapal permukaan, patroli maritim, SAR, hingga pengintaian. Seahawk dilengkapi radar pencari permukaan, sonar aktif pasif yang bisa diturunkan ke laut, flare untuk pengamatan malam, dan sistem komunikasi satelit. Persenjataannya bisa fleksibel. Torpedo, rudal Hellfire, sampai senapan mesin M240 atau GAU-21. Di skenario ini, kemungkinan Seahawk sedang patroli atau melakukan misi pengintaian dekat wilayah Taiwan. Nah, sekarang kita bicara soal kenapa kejadian ini penting. Selat Taiwan itu ibarat jalur tol di tengah geopolitik Asia. Siapapun yang menguasainya, dia punya pengaruh besar di kawasan. China klaim sebagian besar laut ini, termasuk area dekat Taiwan. Sementara AS dan sekutunya melakukan patroli kebebasan navigasi untuk menegaskan laut ini milik internasional. Jadi, ketika Seahawk masuk terlalu dekat, China ingin kasih pesan, kami lihat kamu, dan kami siap cegat kamu. Menariknya, kali ini mereka tidak memakai jet tempur C-16 atau Su-30, tapi helikopter serang Z-10. Itu pesan tersendiri, bahwa PLA percaya diri mengandalkan platform rotary wing untuk intersepsi maritim. Dari sisi taktik, intersepsi helikopter dengan helikopter itu tricky. Heli tidak secepat jet, tapi bisa melayang, bisa terbang rendah, dan bisa bertahan lama di area tertentu. Untuk menghadang Seahawk, Z-10 harus pintar jaga jarak. Terlalu dekat bisa memicu manuver defensif lawan, terlalu jauh lawan bisa kabur. Faktor cuaca juga main peran di sini. Saat Seahawk masuk ke awan, Z-10 harus tetap waspada. Keluar dari awan, lawan bisa muncul di posisi yang menguntungkan. Kita juga lihat, kejadian ini adalah bagian dari pola. Beberapa bulan terakhir, PLA makin sering mengerahkan aset non-jet untuk patroli dan jegatan, termasuk drone, kapal cepat, dan helikopter. Buat mereka, ini latihan nyata untuk skenario perang maritim. Buat AS, ini ujian kesabaran dan profesionalisme kru di lapangan. Dari sisi taktik ada beberapa poin menarik lain. Pertama, China makin percaya diri memamerkan Z-10 di misi yang bukan hanya anti darat, tapi juga anti udara laut. Kedua, mereka tunjukkan ke dunia bahwa kekuatan helikopter mereka bukan cuma untuk daratan, tapi juga bisa main di domain maritim. Ketiga, ini cara untuk memaksa lawan beradaptasi. Mungkin Seahawk akan terbang lebih jauh, atau mengubah rute, yang berarti strategi mereka harus disesuaikan.
Kedepan, kalau skenario seperti ini sering terulang, mungkin kita akan lihat modernisasi helikopter di kawasan Indo-Pasifik makin dipercepat. Bukan hanya di China atau di AS, tapi juga di negara-negara yang jalur lautnya strategis. Bisa saja nanti TNI AL mempertimbangkan upgrade pada helikopter patroli maritimnya, atau latihan intersepsi lintas negara jadi lebih intensif lagi. Jadi Layem, dari satu video singkat yang ditayangkan CCTV, kita dapat cerita panjang tentang strategi, teknologi, dan pesan politik. Z-10 China dan MH-60R Seahawk AS, dua helikopter dari dua dunia yang berbeda, bertemu di langit Taiwan, saling berkekuatan kekuatan tanpa melepaskan satu pun tembakan. Dan di balik itu, ada pesan jelas. Di kawasan ini, setiap meter udara dan laut adalah panggung unjuk kekuatan. Horas.